أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ana bersyukur kepada Allah bisa ketemu sama teman-teman yang sibuk bekerja di Trifal. Apa namanya Trifal? Nah, di Trifal. Trifal ini salah satu badan usaha yang sebenarnya 50% dari hasilnya itu buat dakwah. Walaupun sampai sekarang kita masih berjuang ya, karena pandemi yang belum berakhir, tapi kita selalu optimis Allah Azza wa Jal akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, yang pengakuan itu tidak akan diterima kecuali dengan bukti. Makanya dalam urusan hukum, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku itu dituntut untuk menghadirkan bukti gitu. Mana buktinya kau umatnya Nabi Muhammad SAW? Salah satu buktinya adalah dengan memperbanyak sholawat buat Nabi SAW, mengikuti sunnahnya, menyebarkan sunnahnya, mengajak orang untuk mengikuti ajaran Rasul SAW, di mana Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu baru umatnya Nabi SAW. Dan semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Taib ahibati fillah. Bicara bekerja, ana yakin teman-teman ini ingin dalam urusan dunia lebih baik. Kalau yang penghasilannya 2 juta kepingin kalau bisa jadi 3 juta. Yang 3 juta kepingin 4 juta. Yang 100 juta, kira-kira kalau antum sudah penghasilan 100 juta, cukup. Antum pernah lihat orang penghasilan 100 juta, cukup. Dia kepingin buka cabang lagi, usaha lagi. Itu manusiawi. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab." Andai kata anak Adam itu punya satu lembah isinya emas, satu alun-alun lah, anggap emas isinya, emas lantakan, cukup enggak jemaah? Kepingin punya 2 dia. Dikasih 2, kepingin punya 3. Dan tidak akan ada yang membuat manusia puas itu kecuali tanah. Bayangkan, habis makan tanah mati, baru selesai, sudah semua dia tinggalkan. Cuma bagaimana seorang muslim itu mengontrol ambisinya, mengontrol keinginannya, agar jangan sampai dia melakukan yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Kita melihat kenapa penjara Sukamiskin itu penuh sama koruptor. Antum pernah melihat koruptor miskin? Koruptor penghasilannya cuma 2 juta. Koruptor itu kaya raya. Dan rata-rata berpendidikan tinggi. Katanya Mahfud MD, koruptor itu yang paling banyak, ya 86% itu lulusan perguruan tinggi. Jadi tinggal 14% yang mungkin supirnya atau apa yang dimasukkan ke sana. Tapi rata-rata yang melakukan tindakan itu adalah orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang kaya. Tapi hatinya tidak kaya. Yang kaya itu cuma ya rumahnya, hartanya, tapi hatinya nggak kaya. Untuk mencapai keinginan tadi, Rasul SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i.
Ruhul Qudus, maksudnya Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku, anna nafsa lan tamut, bahwa kita ini nggak bakalan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi nggak bakalan ada orang mati rizkinya masih tersisa di trival. Ki mati dhisik, gaji ini turun diambil. Itu gaji bukan rizki dia. Rizkinya siapa? Mungkin rizki anaknya. Bukan rizki dia. Artinya orang ini mati rizkinya sudah habis. Terus kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Dalam rangka mencari rizki tadi, yang kita tahu sudah ditetapkan, kita perlu dengan cara yang baik. Cara yang halal. Wala yahmilannakum istibta'ur rizik. Jangan sampai orang itu kena penyakit namanya istibta'. Istibta' ini penyakit merasa rizkinya terlambat. Kok ndak sugi-sugi? Aku pirang tahun kerja pancet kayak gini. Biasanya orang kalau sudah perasaan itu ada, mulai dia akan berpikir negatif. Sampai muncul beberapa ungkapan di masyarakat, golek sing halal lae repot, golek sing haram lae repot, apa meneh sing halal. Itu penyakit istibta. Merasa lambat rezekinya ini. Dia berpikir, koncoku sudah sepeda motor rapi, aku turun. Padahal umurnya sama. Akhirnya membuat orang itu kredit pakai riba. Karena apa? Karena dorongan tadi kepingin cepat gitu. Temannya sudah punya rumah, dia belum punya rumah. Akhirnya dengan cara dia kredit yang riba lagi. Sekarang ini banyak yang namanya pinjol. Iya, pinjol online. Apa sih yang menyebabkan pinjol itu laris? Laris tuh pinjol ini. Sampai puluhan pinjol ilegal itu dan masih banyak yang menggunakan. Kenapa laris? Karena banyak yang kena penyakit istibta. Dia merasa udah iso harus pinjam. Kalau pinjam insya Allah bisa punya HP bagus, bisa ini, bisa itu. Itu salah satu yang menyebabkan orang itu akhirnya melakukan tindakan yang terlarang. Wala yahmilannakum istibta'u rizq ala an tabtaghu bil haram. Akhirnya dengan cara yang haram. Karena sejatinya yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan cara yang halal, dengan cara keridhaan Allah SWT. Kalau bicara jumlah mungkin ya, kita lihat ada orang dengan cara haram dapat uang banyak. Perampok, sekali merampok kadang-kadang dapat 400 juta. Ada yang dapat 1 M. Pertanyaannya, kok uang 1 M itu seminggu entek? Kemana? Nggak akan dapat dia berkahnya, harta itu nggak akan dapat. Sedangkan kita bisa menikmati hidup karena berkah. Ada dulu kawan, rahimahullah, dia meninggal dunia. Dia cerita, ketika dia masih dengan bank konvensional, istrinya juga pegawai bank. Dia cerita, anak itu hampir tiap bulan tuh masuk rumah sakit. Yang anak sakit, yang istrinya sakit, yang dia sakit. Jadi uang itu nggak bisa dinikmatin. Habis uang itu. Sampai dia cerita, kita keluar Ustaz, semuanya kita putuskan. Masya Allah, hampir nggak pernah ke rumah sakit. Ustaz. Karena apa? Jadi duit nggak akeh. Jadi ke rumah sakit entek duit ini gitu loh. Tapi itulah berkah. Yang kita cari itu adalah berkah. Bagaimana sekarang antum bekerja itu, walaupun kadang-kala orang berpikir, hasilnya nggak banyak. Kurang apa cukup? Kalau dibicarakan kurang banyak Ustaz. Kalau dibilang cukup, ya. Kalau dicukup-cukupkan, cukup. Rasul SAW kadang-kala datang ke rumah istrinya. Ini udah nikah semua? Belum semuanya? 4 ini? 3 yang belum, Masya Allah. Iya. Yang belum angkat tangan. Tuh 2, 3. Hah? Masya Allah. Jangan 2 dulu, antum dulu. Iya. Rasul SAW kadang-kala datang ke rumah istrinya. Dia tanya, ada yang bisa dimakan?
Kata istrinya, nggak ada. Yang ada cuma air. Apa sikap kita? Istri yang soleha, ya dia akan menerima. Nabi pun menanamkan di diri istrinya bagaimana kita beribadah. Dengan tidak adanya makanan kita beribadah. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Puasa. Jadi akhirnya cukup sebenarnya. Kalau bicara ana makan siang belum ada fulus, ya tenang, nanti buat berbuka aja. Jadi kalau dihitung, kadang-kala kita hitung-hitungnya tuh nggak cukup. Tapi tatkala kita punya yang namanya qanaah, menerima dengan apa yang Allah tetapkan, Masya Allah, semuanya jadi cukup. Sebagaimana tadi orang yang kaya raya bisa masuk penjara karena nggak punya qanaah. Tapi ada orang yang duitnya sedikit, tapi karena dia punya qanaah seperti orang paling kaya. Kata Nabi SAW, orang kalau punya 3 hal. Antum kalau mau jadi raja di dunia ini cukup 3 hal. Kumpulkan 3 hal ini. Yang pertama kata Nabi SAW, man kana aminan fi sirbihi, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, merasa aman. Nggak ono maling, nggak ono perampok, ya. Nggak sedang perang negaranya. Dia merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadi, sehat. Antum le iso kerja berarti sehat. Jadi itu sudah nikmat. Antum bisa keluar rumah, berangkat ke Trifal atau ke Bin Daud, bisa sampai tempat itu berarti antum sehat. Antum punya aman di rumahnya. Yang kedua sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu, jangan berpikir besok. Besok itu belum tentu hari kita. Tapi hari ini ya apa kita? Alhamdulillah. Ada yang dimakan. Lihat dompet, alhamdulillah 20.000. Anu berapa? Apa namanya? Gado-gado berapa? 10.000. 10.000. Oh, sisa gitu loh. Tapi kalau antum mau makan salmon, 20.000, salmonnya sudah ya kan nggak cukup kan? Artinya kita berpikir tuh, ya kita punya 20.000 gimana? Bisa nggak 20.000 ini bisa 2 hari ya? Yang bujangan kita bicara sekarang. Bisa. Bisa kita makan dengan 5.000. Bisa loh. Dengan 5.000 itu bisa. Cuma 500.000 pun ya bisa gitu loh. Makan satu sop apa? Sop sarang burung. Sop sarang burung sama burung yang lagi mahal, murai batu bakar. Sop sarang burung, murai batu bakar. Iku piro itu jemaah. Bisa 5 juta murai batunya 4. Artinya kita seharusnya menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Jadi kata Nabi SAW, kalau orang itu aman di rumahnya, kemudian dia punya yang dia makan hari itu, sehat badannya, faka'annama hizat lah dunya bihadzafirya. Dia itu seperti ya dunia dan isinya dikumpulkan buat dia. Selesai. Tapi syaratnya antum jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas, antum jalan ngelihat ke atas, kesandung antum nanti. Tahu-tahu ada di got, kok sudah got anak. Karena antum melihat ke atas. Selalu melihat kepada yang di bawah kita. Umpamanya, alhamdulillah anak gaji tidak besar Ustaz, tapi anak punya kawan pengangguran Ustaz. Berarti alhamdulillah anak punya pekerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, anak ya di PHK. Tapi tetangganya lebih parah Ustaz, kecelakaan, diberhentikan dari kerja, kakinya diamputasi. Oh berarti kan masih alhamdulillah. Selalu melihat ke bawah antum jadi orang yang bersyukur. Ya, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Sebenarnya masih banyak kita insya Allah mulai mudah-mudahan tiap bulan Anda bisa kumpul sama antum paling enggak. Agar antum lebih semangat. Dan sekali lagi, ya kita bekerja jangan berambisi dunia, tapi ambisi kita bagaimana bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla bersama keluarga antum semuanya. Barakallahu fikum. Sedangkan kita mayoritas. Sedangkan kita banyak. Kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia?
Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.